Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih Anda buka portofolio investasi di pagi hari, ngelihat deretan angka hijau yang bikin senyum-senyum sendiri, pasti cek lagi sore harinya, tiba-tiba berubah jadi merah merona, bikin jantungan kan? Fenomena ini tuh sering banget kerasa kayak misteri. Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan misteri itu dan cari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar. Saya yakin banget banyak dari Anda yang nonton ini udah hatam sama dasarnya. Anda pasti udah belajar apa itu saham dan udah lumayan ngerti lah ya soal gimana sih cara kerjanya. Nah, sekarang muncul satu pertanyaan krusial yang pasti sering banget mampir di pikiran kita semua. Terus, kenapa harga saham itu nggak pernah bisa diam? Kenapa harganya selalu lompat-lompat, naik dan turun setiap detiknya? Santai aja, pakai bahasa yang paling gampang, kita bakal bedah pertanyaan ini sampai tuntas. Biar lebih gampang, kita bakal kupas topik ini ibarat ngupas bawang. Lapis demi lapis. Ada 5 hal yang bakal kita bahas. Hukum permintaan dan penawaran, faktor internal perusahaan, faktor eksternal dan makroekonomi, psikologi dan emosi investor, sampai ke gimana cara kita menghadapi volatilitas pasar. Oke, langsung aja masuk ke lapis pertama. Hukum permintaan dan penawaran. Ini fondasi mekanis paling dasar di pasar manapun. Coba deh kita bayangin pasar tradisional tempat Anda biasa beli buah. Teori ekonomi yang ditekankan sama MNC Sekuritas ini tuh berlaku persis banget di sini. Logikanya gini, kalau ada banyak banget orang yang ngantri pengen beli mangga, tapi keranjangnya cuma satu, si penjual pasti bakal naikin harganya dong. Itu namanya permintaan tinggi. Sebaliknya, kalau lagi panen raya, mangga melimpah ruah, tapi yang beli sepi, harganya pasti langsung anjlok. Di bursa saham, ya sama aja. Pas banyak investor agresif pengen borong, harga saham bakal terbang. Tapi pas semua orang panik jualan, harganya langsung terjun bebas. Sesederhana itu. Lanjut ke lapisan kedua, faktor internal perusahaan. Ini bakal ngebantu kita ngerti konteksnya lebih dalam. Muncul pertanyaan logis nih, apa sih yang bikin investor itu tiba-tiba pengen banget beli saham suatu perusahaan? Atau malah pengen buru-buru ngebuangnya? Jawabannya ada di internal perusahaan itu sendiri. Laporan dari CG Sekuritas dan MNC Sekuritas nekenin kalau kesehatan finansial alias fundamental itu kunci utamanya. Kalau perusahaan untung besar, tren harganya pasti naik. Tapi, nggak cuma itu loh, aksi korporasi kayak merger sama perusahaan raksasa, akuisisi atau right issue, itu bisa secara instan ngubah cara pandang investor. Kebijakan manajemen yang cerdas bisa bikin orang ngantri beli, sementara manajemen yang berantakan, ya siap-siap aja ngelihat aksi jual massal. Nah, kita zoom out sedikit ke lapisan ketiga, faktor eksternal dan makroekonomi. Gimana jadinya kalau perusahaannya sehat banget, manajemennya juara, tapi kok harga sahamnya tetap turun? Wah, disinilah kekuatan global yang nggak bisa kita kontrol mulai main. Ada lembaga penyokong pasar modal kayak Bursa Efek Indonesia dan KPEI yang ada di tengah ekosistem raksasa ini. Faktor eksternal itu ibarat badai, dia nggak cuma mukul satu kapal, tapi nyapu bersih seluruh pelabuhan. Ini yang namanya resiko pasar makro. Jadi kalau gelombang makro ini udah datang, seluruh sistem perdagangan bakalan kena imbasnya. Terus, wujud badai makronya kayak gimana? Macam-macam. Bisa dari naiknya suku bunga acuan Bank Indonesia, inflasi yang gila-gilaan, atau nilai tukar rupiah yang lagi loya lawan dolar. Hal-hal ini bisa langsung nyedot uang lari dari bursa saham. Yang paling menarik nih, kebijakan pemerintah soal ekspor-impor atau utang, yang kadang baru berupa wacana atau gosip aja, udah cukup loh buat bikin pasar kelewat optimis atau malah panik ketakutan. Belum lagi kalau kita ngomongin drama politik atau isu keamanan. Semuanya ngaruh. Masuk ke lapis keempat, psikologi dan emosi investor. Kita udah bahas angka dan ekonomi, sekarang kita bahas elemen manusianya. Poin krusialnya tuh di sini, kita harus sadar siapa sih pasar itu sebenarnya. Menurut studi dari jurnal Arimbi, 57% responden investor itu umurnya ada di rentang 30-40 tahun. Pasar saham itu bukan mesin dingin yang cuma ngitung angka, pasar itu isinya manusia beneran. Dan karena isinya manusia, ya pasti penuh dengan emosi, harapan, ketakutan, dan keserakahan dari ratusan ribu orang inilah yang akhirnya ngegambar tren grafik yang selalu Anda lihat tiap hari itu. Dan tebak apa? Emosi kolektif ini yang akhirnya ngelahirin apa yang kita kenal sebagai volatilitas pasar. Riset EARMB mendefinisikannya sebagai ukuran ketidakpastian dan risiko, yang kelihatan dari fluktuasi harga yang naik turunnya tajam banget dalam waktu singkat. Jadi fluktuasi ini tuh bukan cuma soal ngitung untung rugi di atas kertas, tapi wujud nyata dari sentimen pasar yang lagi galau, panik, atau kadang kelewat pede. Buat ngasih bayangan seberapa ekstrim si emosi pasar kalau lagi memuncak, coba deh lihat angka raksasa ini, 85.978,25. Ini adalah titik puncak dari indeks volatilitas pasar atau VIX di bulan September 2024 kemarin.
Gila kan? Angka ini tuh secara harfiah adalah termometer ketakutannya pasar global. Pas ketidakpastian udah mentok, kecemasan investor bakal memuncak dan pergerakan harga saham jadi super liar dan gak ketebak sama sekali. Terus gimana cara orang bereaksi pas angka volatilitas tadi terbang ke langit? Jurnal penelitian nemuin perbedaan yang jomplang banget. Investor yang emosional bakal langsung dikuasai rasa takut. Dan parahnya, demi menghindari kerugian, mereka malah merem, nutup mata dari sinyal pasar, dan ngambil keputusan yang benar-benar nggak masuk akal. Beda cerita sama investor yang udah berpengalaman dan sering babak belur di bursa. Mereka bisa tetap cool, tetap tenang. Mereka sadar ada risiko dan malah menganalisis semua informasi secara rasional buat naklukin badai tersebut. Dan akhirnya, lapisan kelima, menghadapi volatilitas pasar. Ini yang paling penting buat kita terapin. Kita udah tahu kenapa harga naik turun dan paham kalau emosi itu bikin efeknya makin parah. Sekarang gimana caranya kita survive? Ini langkah logisnya. Pertama, sadari emosi Anda sendiri. Lagi beli saham karena analisis atau cuma gara-gara FOMO, takut ketinggalan kereta? Kedua, kenali seberapa kuat perut Anda nahan risiko tanpa bikin Anda stres gak bisa tidur. Ketiga, selalu balik ke data objektif, jangan kemakan rumor. Dan keempat, terus asah jam terbang Anda. Jurnal tadi nekenin banget kalau ngatur ketidakpastian psikologis diri sendiri itu sama pentingnya dengan kemampuan baca laporan keuangan loh. Coba deh, kita renungin sebentar kutipan dari Xiao dan timnya ini. Volatilitas alias naik turunnya harga itu sebenarnya bukan hal yang jahat kok. Emang sih dia bawa volatilitas yang buruk, tapi dia juga bawa volatilitas yang baik. Bayangin, kalau harga saham di bursa tuh diam aja, datar, kita nggak bakal pernah punya peluang buat dapet cuan kan? Ngerti alasan dibalik kenapa harga itu bergerak, bakal ngasih Anda modal besar banget dibanding mereka yang mainnya cuma tebak-tebakan buah manggis. Nah, sebagai penutup sesi kupas tuntas kita hari ini, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan penting. Dari semua hukum permintaan, faktor makro-mikro, sampai jebakan psikologis yang barusan kita obrolin, coba evaluasi diri Anda sendiri. Apakah Anda udah benar-benar siap secara psikologis sebelum nanti jempol Anda neken tombol beli atau jual? Terima kasih banyak udah nemenin obrolan seru ini, jadilah investor yang cerdas, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.